Rasman, Rasman. Ngapain lo di Polres teriak-teriakan, ha? Hah? Manggil hujan lo, teriak-teriakan, begitu? Berasa rumah lo itu, itu kantor polisi. Laporan balik pasti dan sudah ada laporan. Masa orang ada jeruk ngomong-ngomong. Rasman, Rasman. Udah gue bilang, gue gak ada takutnya sama lo. Lo laporin gue ke polisi, cepet. Nih gue tambahin biar laporan lo keren ya. Hasil pemeriksaan perdana terhadap Fadel Bajideh atas laporan yang dilayangkan ibunda dari sang kekasih kini justru berbuntut panjang. Bukan tanpa alasan, tidak ditangkapnya Fadel dalam pemeriksaan pekan lalu seakan membuat pihak kuasa hukumnya berada di atas angin. Tidak tanggung-tanggung, Rasman Arif Nasution bahkan sampai berkelakar jika hasil pemeriksaan kemarin merupakan sebuah pertanda jika kliennya akan keluar sebagai pemenang dalam sengkarut konflik yang telah berkembang liar itu. Sontak saja, sikap jumawa yang ditampilkan Rasman memancing reaksi geram dari Nikita Mirzani selaku pelapor. Ya, wanita kelahiran tahun 1986 itu langsung meluapkan amarahnya di media sosial lewat unggahan jeruk lemon yang belakangan menjadi ciri khasnya. Lantas, seperti apa luapan emosi Nikita Mirzani? Rasman. Ngapain lo di Polres teriak-teriakan, ha? Hah? Manggil hujan lo, teriak-teriakan, begitu? Berasa rumah lo itu, itu kantor polisi. Rasman. Muka lu jangan-jangan semua badan lu semua karena kebanyakan dimakanin tungau sama klien lu. Gak usah teriak-teriak, kenapa? Lu pikir gue takut sama lu, Rasman? Rasman sebini-bini lu ajak suruh bohong ya. Heran gue. Ibu lu ngidam apa sih waktu buntingin lo? Kok banget sih? Bau walang lo tau gak? Bau gepel, bau Rasman. NM ini katanya orang yang punya banyak jaringan, punya pengaruh, bahkan berani bilang akan memenjarakan Fadel dan keluarganya. Ternyata Polri, dalam hal ini Polres Metro Jakarta Selatan, telah menjalankan tugasnya dengan baik. NM, kenapa Rasman berani membela klien atas laporan orang-orang yang sombong? Ada seorang si pengacara yang sok kaya dengan tangan seolah-olah dia pidat mengatur hukum. Ada seorang perempuan yang selama ini banyak bicara seolah-olah bisa mengatur hukum. Saya akan menjadi bemper bagi penegakan hukum kalau hukum dilakukan atas kepentingan penegakan hukum, kepentingan orang lain. Gak usah bawa-bawa Bang Fahmi, lawyer gue keren. Lawyer gue gak pernah beli ijazah. Ya, gelar dokter lo dari mana? Ijazah lo gimana? Semua kasus yang lo pegang gak pernah ada yang menang. Yang ada makin ribet, jembelimet. Yang ada ya klien lo yang cewek-cewek lu ajakin buat suruh itu lawyer gak ada malunya. Lo emang jadi lawyer gak ada malunya ya. Gue tahu muka lu kalau muka lu harus ada malu, jangan gak ada malunya ya. Kenapa sih manusia kayak lo itu bisa hidup lama? Gue gak ngerti. So, kenapa engkau marah kepada saya?
kau hebat, bertarung secara hukum. Jangan kau bawa-bawa persoalan pribadi yang hari ini katanya keluar negeri lah. Bilang saja kau malu karena kau tidak dapat membuktikan kata-katamu. Yang terakhir dari saya dan tim akan mengawal kasus ini. Niki, Rasman tidak semenakutkan itu loh. Ternyata dia manis loh kemarin. Tapi beneran, maksudnya Rasman itu tidak sekeras perkataan dia di depan kamera. Jadi kemarin ketemu saya, ya Allah ya. Padahal dia tahu loh, saya itu ngejek dia luar biasa. Ya Allah ya. Sama halnya ketika dia itu bicara ketika tidak ada Niki, dia bilang, Nikita Mirzani mana kamu begini begitu. Tapi giliran ketemu di Zoom, udahlah Niki, kamu jangan serang saya. Aduh Rasman, di mana taringmu? Nggak segarang yang dia gadang-gadang selama ini, nggak segarang itu. Layaknya gayung bersambut, Rasman Arif Nasution sendiri pun nampak tak kuasa membendung api amarah yang berkobar liar di dalam hatinya terkait derasnya caci maki yang ia terima. Pasalnya, walau tidak memberikan informasi secara gamblang, Rasman seakan memberikan bocoran jika dirinya tidak akan tinggal diam dan siap melaporkan balik Nikita Mirzani. Menariknya lagi, desas-desus rencana laporan Rasman nampak diperkuat dengan adanya poin-poin tambahan dari pihak keluarga Fadel Bajideh yang juga merasa jengah dengan badai hujatan. Lantas mungkinkah 11 kuasa hukum Fadel akan membuat laporan balik terkait pencemaran nama baik? Serta benarkah pula diam-diam Rasman Arif Nasution telah melayangkan laporan balik terhadap Nikita Mirzani? Laporan balik pasti dan sudah ada laporan. Cuma saya nggak tunjuk kapan. Masa orang ada jeruk ngomong-ngomong. Terima kasih bang. Makasih bang. Bukan jeruk. Apa itu? Lemon. Jeruk lemon. Lemon, nama lemon. Jeruk apa? Oh, lemon aja. Lemon. Ya udah. Untuk itu saya ingin sampaikan kepada saudara, ini LP. Saya baru sebut di mana dan di Polda Metro atau di Polres, karena saya berdomisili, apartemen saya ada di Kemayoran, tempat tinggal saya yang satu lagi ada di Jagakarsa, wilayah hukumnya juga ada di Polda. Bisa juga kalau saya lihat misalnya kejadian itu di Bekasi, Polres Bekasi bisa juga. Sehingga tunggu panggilan untuk saudara. Tapi yang pasti Nikita Mirzani siap dan harus siap perang berlarut dengan Rasman Arif. Sedikit pun saya tidak takut dengan kamu. Saya katakan, saya makin tertantang. Soalan seorang Fadel dengan Loli anaknya memperlebar. Saya diam selama ini, bukan saya takut melaporkan kamu. Saya mengumpulkan barang bukti. Selamat menikmati pasal berlapis dan laporan bertubi-tubi. Sekian, terima kasih. Saya percaya tinggi Polri di DKI Jakarta dan Bareskrim Mabes Polri, insya Allah akan on the track menangani laporan. Rasman yang mukanya bin ya, nggak ada otaknya, yang mukanya percis banget kayak campuran yang resmi melaporkan Nikita Mirzani. Preskon lagi lo ngundang, katanya lo nggak pernah ngundang, katanya wartawan yang pengen wawancara lo. Bagus lo laporin gue. Hari ini tadi di jeruk itu sudah ada. Rasman, udah gue bilang, gue gak ada takutnya sama lo. Lo laporin gue ke polisi, cepet. Nih gue tambahin biar laporan lo keren Rasman ente
Dan perlu saya ingatkan bahwa keluarga Pak Bajide sudah sangat marah. Betul nggak Pak? Coba kamera. Ya Pak Umar ya. Marah. Pak Umar ini sudah sangat marah terhadap perilaku NN. Betul Pak ya? Kemarahan ini berlatar belakang karena Anda. Masa saya dibilang menyebar? Minta klien. Yang kedua, Anda cuak-cuak di media terhadap saya. Ada jeruk yang ngomong-ngomong. Anda posting. Itu sudah banyak banget datanya. Tunggu saja bagiannya. Sampai orang bilang ke saya, bagaimana kabar si jeruk? Saya bilang, nih jeruk apa? Nih jeruk purut, jeruk lemon gitu. Jeruk lemon ngomong-ngomong. Sampai ke Malaysia dan Singapura, orang pada ngantri mau foto sama saya. Apakah saya pansos? Kalau saya mau pansos, tiap hari saya buat preskon. Tapi saya selalu menunggu dan menunggu. Tak dapat dipungkiri memang, sengkarut konflik yang melibatkan Nikita Mirzani dan putrinya itu telah berkembang liar hingga sampai kemana-mana. Memanasnya situasi pun semakin terbukti, kala pihak Polda Metro Jaya telah membenarkan jika Nikita Mirzani telah membuat laporan terhadap Rasman Arif Nasution atas dugaan menyebarkan data pribadi Loli ke khalayak umum. Di mana data yang dimaksud adalah hasil ultrasonografi alias USG yang sepantasnya bersifat pribadi dan rahasia. Menanggapi laporan tersebut, Rasman pun berkilah jika semua itu masih merupakan wewenangnya selaku kuasa hukum Fadel Bajide. Lantas benarkah Rasman Arif Nasution menganggap laporan itu salah alamat? Serta bagaimanakah pula penjelasan pihak kuasa hukum Nikita Mirzani terkait laporan itu? Saya barusan sama Nikita membuat laporan polisi terkait dugaan tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, ini Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022. Salah alamat. Salah alamat. Salah alamatnya kenapa Bang? Kenapa saya yang dilaporin? Ya itu menyebar ke USG. Banyak amat tukang lapor-lapor. Karena kan nyebarin Kan menjawab, terus diminta oleh keluarga. Masa saya nggak bisa sampai? Segala konsekuensi hukum yang telah diberikan klien dan sampaikan kepada kami, mereka mengatakan bertanggung jawab apapun tindakan kami sepanjang kami itu dalam rangka melakukan pembelaan hukum terhadap Fadel dan keluarganya. Ada yang dimaksud dengan data pribadi spesifik, yakni salah satunya itu data dan keterangan kesehatan. Berdasarkan pasal 65 untuk pasal 67, perbuatan seseorang yang menyebarluaskan itu adalah perbuatan pidana yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Seperti itu. Siapa yang dilaporkan? Biar yang bersangkutan yang menjelaskan. Coba Niki, siapa yang lapor? Kenapa nih kamu laporin? Inisial atau gimana? Gak usah inisial. Bang, handphone bang, silakan. Ya, hari ini datang ke Polda melaporkan Dokter Rasman Nasution. Yang hodamnya pura-pura ninja. Oke, kenapa dilaporin? Karena ada satu hal yang harusnya tidak boleh disebarkan, tidak boleh diberitahu ke khalayak ramai, apalagi sampai wartawan juga tahu, menjadi konsumsi publik juga, ya kan? Biar bagaimanapun kan Laura anak masih di bawah umur, masih di bawah asuhannya Nikita Mirzani, jadi apapun itu mengenai Laura harus berdasarkan izin dari orang tuanya. Harusnya Rasman sebagai lawyer katanya pinter dalam dalam memberikan informasi atau apapun itu, gitu kan? Tapi memang itu lagi kan, ya itu namanya itu menurut Niki sih kayaknya ya nggak tahu ya, emang kayaknya gimana ya kalau ngomongin dia tuh anaknya ngebully sih kalau ngomong. Jadi ya mungkin itu ya Rasman mungkin mikirnya saat itu gue keren nih bisa kasih bukti apa segala macam. Dia nggak mikir dampaknya setelah itu, atau dia nggak mikirin oh iya kalau misalkan gue menyebarkan ini kan ini ada undang-undang ya di negara Indonesia ini gitu. LP-nya ini.
Kalau apa yang disebarkan itu terjadi pada tanggal 20 September tahun 2024. Seperti itu. Dan rekan-rekan semua kebetulan hadir semua di situ. Dan ini adalah hal yang harus kita sampaikan karena ini Undang-Undang 27 tahun 2022 secara spesifik mengatur batasan-batasan dan apa yang diatur dalam undang-undang. Salah satunya data pribadi. Data pribadi termasuk nama seseorang, termasuk keterangan daripada kesehatan. Itu semua tidak boleh disebarluaskan. Ini supaya semuanya paham. Nah, makanya nih kita datang untuk memberikan pemahaman kepada orang yang tidak paham tentang masalah hukum. Kalau dikatakan itu membuka data pribadi bidang kesehatan, yang disampaikan itu satu, bukan kemauan saya dan pengacara, jelas ya, tapi atas permintaan oleh saudara Fadel, benar ya? Benar ya? Ya Pak ya? Keluarga disodorkan ke saya, disampaikan. Yang kedua, bahwa itu dalam rangka menjawab tuduhan. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth. Kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.